Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut. Selamat sore, kita berjumpa kembali dalam Lintas Magota bersama saya, Teti Bahagia. Balai Bahasa Sulawesi Utara cetak penulis cerita anak Dwi Bahasa berkualitas. Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara sukses menyelenggarakan bimbingan teknis penulisan naskah cerita anak Dwi Bahasa tahun 2006 sebagai upaya memperkuat literasi sekaligus melestarikan bahasa daerah di bumi Nyiur Melambai. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini diikuti oleh 32 penulis cerita anak dari berbagai daerah di Sulawesi Utara. Para peserta mendapatkan pembekalan langsung dari narasumber sekaligus pembimbing Beni Ramdhani. Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara Januar Pribadi menjelaskan bahwa kegiatan tersebut memiliki misi besar dalam pengembangan literasi anak berbasis budaya lokal. Tujuan dari kegiatan BIMTEK penulisan naskah cerita anak Dwi Bahasa yang diselenggarakan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara itu adalah pertama untuk pengembangan literasi khususnya untuk penyediaan bahan bacaan yang bermutu untuk cerita di bahasa. Yeah. Selain untuk literasi juga untuk pelestarian bahasa daerah. Ada tahapan berikut ilustrasinya sampai menjadi buku. Yeah. Jadi akan dilakukan tahap berikutnya sampai nanti dinilai oleh pusat pembukuan sebagai buku yang layak untuk digunakan di satuan pendidikan. Melalui kegiatan ini, Balai Bahasa Sulawesi Utara berharap lahir karya-karya berkualitas yang tidak hanya memperkaya bahan bacaan anak, tetapi juga menjadi media pewarisan nilai budaya dan identitas daerah. BIMTEK tersebut mendapat antusiasme tinggi dari peserta karena memberikan ruang kreativitas sekaligus membuka peluang karya mereka sehingga dapat digunakan sebagai bahan ajar di sekolah. Demikian Anugrah Pandai melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. Otoritas Bandara Jalaluddin Gorontalo melakukan pemeriksaan terhadap 611 koper milik jamaah calon haji Gorontalo tahun 2026 yang tergabung dalam kloter 28 UPG dan 30 OPG.
Otoritas Bandara Jalaluddin Gorontalo mulai melakukan pemeriksaan ketat terhadap 611 koper milik jemaah calon haji Gorontalo tahun 2026 yang tergabung dalam kloter 28 UPG dan 30 UPG bertempat di Asrama Haji Gorontalo, Kamis 7 Mei 2026. Proses sterilisasi barang bawaan ini sangat penting guna memastikan seluruh koper memenuhi standar keamanan penerbangan internasional sebelum diberangkatkan ke embarkasi. Tahapan pemeriksaan meliputi pelabelan, penimbangan beban maksimal, hingga pemindaian untuk memastikan tidak ada barang terlarang masuk ke dalam bagasi pesawat. Langkah preventif ini dilakukan secara menyeluruh agar tidak terjadi kendala teknis saat koper memasuki sistem bagasi di bandara transit maupun saat tiba di Arab Saudi. Pemeriksaan di Gorontalo kali ini juga mendapatkan pengawalan langsung dari Otoritas Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar guna sinkronisasi prosedur. Hal ini berkaitan dengan penerapan skema Makarut yang memungkinkan pemeriksaan imigrasi Arab Saudi dilakukan lebih awal di Makassar sehingga mempermudah alur kedatangan jemaah di Tanah Suci. Airport Operation and Service Division Head Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Trubus Suharsono kepada RRI mengatakan Makarut atau pemeriksaan imigrasi dari Arab Saudi sudah dilaksanakan di Makassar sehingga jemaah setiba di Tanah Suci langsung menuju bus dan tidak lagi diperiksa. Untuk tahun 2026 ini pelaksanaan pelayanan hajinya, embarkasi hajinya di Makassar sekarang sudah diberlakukan sistem pemeriksaan imigrasinya Kerajaan Arab Saudi di bandara kita Hasanuddin. Jadi istilahnya namanya Mekarut. Di sini semua jemaah haji Indonesia, khususnya nanti yang embarkasi Makassar, setelah pemeriksaan dari internal kita yang ada di asrama haji, baik yang itu di asrama haji Sudiang maupun dari semua calon jemaah haji yang berasal dari Bandara Gorontalo, ini akan diperiksa lagi di sana untuk proses seperti memasuki wilayah Mekah dan Madinah. Jadi sudah memasuki wilayah bandaranya Arab Saudi. Jadi itu prosesnya ada di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Di Gorontalo, seluruh rangkaian pemberangkatan dipastikan berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Koordinasi antar instansi terus diperkuat untuk menjamin keamanan dan kenyamanan jemaah, terutama dalam hal pengelolaan logistik koper. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo, Mansur Basir menjelaskan sejauh ini tahapan berjalan dengan lancar. SOP yang ada di antara ini tetap berjalan bagus, kemudian disinkronisasi oleh kebijakan-kebijakan terbaru di Bandara Makassar yang tadi kita dengar ada Makarut, di sana juga ada syarikah, di sana juga akan nanti juga ada aktivasi dari kartu nusuk juga akan nanti di Makassar. Setibanya di Makassar, jemaah tidak hanya beristirahat, namun juga menjalani proses administrasi digital seperti aktivasi kartu nusuk bagi kelancaran ibadah di Tanah Suci kelak. Pemerintah menjamin seluruh hak jemaah dalam hal transportasi bagasi akan dikelola secara profesional. Jemaah diminta tetap menjaga kesehatan agar ibadah berjalan lancar. Taufik Usman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, resmi mencanangkan Kampung Pokol, Kecamatan Tamako sebagai Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari secara resmi mencanangkan program Desa Cinta Statistik, Desa Cantik, dan Pembinaan Sektoral Seri 1 tahun 2026 di Kampung Pokol, Kecamatan Tamako, Rabu 6 Mei 2026. Kegiatan Desa Cantik merupakan program pembinaan yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik BPS untuk meningkatkan kemampuan desa dalam mengelola dan memanfaatkan data secara mandiri, akurat, dan berkelanjutan. Bupati Michael Tungari dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada BPS Sangihe yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan program strategis ini kurang lebih sebanyak 3 tahun berturut-turut. Selain itu, ia menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya seremonial, tetapi betul-betul menjadi langkah nyata dalam memperkuat fondasi pembangunan daerah yang berbasis pada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami ingin kegiatan seperti ini bukan sekedar seremonial, tetapi betul-betul
menjadi langkah nyata dalam memperkuat fondasi pembangunan daerah yang berbasis pada data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bicara statistik tentunya berbicara data itu pasti ada pengumpulan datanya dan penginputan datanya. Artinya data kalau tidak dikumpul turun ke lapangan, tidak diinput, tidak jadi data, maka tidak jadi statistik. Itu merupakan tugas kita semua, apalagi Bapak Ibu yang ada di kampung. Tunghari berharap kepada petugas pengumpulan data agar dapat memastikan dengan benar data yang diambil benar, akurat, dan terpercaya. Jumel Johanis melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Yang terakhir informasi dari RRI Talaut, suasana haru mewarnai pelepasan siswa kelas 12 di ujung utara Sulawesi. Ada sebanyak 74 siswa SMA Negeri 1 Lirung, Kabupaten Talaut resmi dinyatakan lulus 100% pada Rabu 6 Mei 2026. Meski dipenuhi kegembiraan, para siswa diingatkan bahwa kelulusan ini hanyalah langkah awal menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Setelah 3 tahun menempuh masa pendidikan, sebanyak 74 siswa SMA Negeri 1 Lirung akhirnya bisa bernapas lega. Dalam pengumuman kelulusan yang digelar, seluruh siswa dinyatakan lulus 100%. Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Daerah Sulawesi Utara di Talaut, Mary Supit. Dalam sebutannya, Mary menekankan bahwa ijazah yang diraih bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan tiket untuk melangkah ke perguruan tinggi. Bahwa perjuangan untuk meraih cita-cita Anda bukan hari ini adalah puncaknya, tetapi hari ini adalah awal dari adik-adik sekalian untuk maju dalam kepastian untuk mengejar masa depan yang gemilang. Keberhasilan adik-adik sekalian bukan ditentukan oleh guru-guru, tetapi ditentukan oleh adik-adik sekalian. Momen perpisahan ini juga menjadi ajang bagi siswa untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada para guru. Okden Wahyu Soleman Larenggam, salah satu perwakilan siswa, mengaku banyak suka dan duka yang telah dilalui. Baginya, SMA Negeri 1 Lirung bukan sekadar sekolah, melainkan rumah kedua. Ada momen-momen sederhana seperti candaan di dalam kelas, nasihat yang diselipkan Bapak Ibu guru di tengah pelajaran, atau sekedar sapaan hangat yang membuat hari kami terasa lebih ringan. Sekolah ini bukan hanya tempat kami belajar tentang pelajaran, lebih dari itu. Sekolah ini adalah tempat kami belajar tentang kehidupan, tentang bagaimana menghadapi kegagalan, bangkit saat jatuh, dan tetap melangkah meskipun tidak selalu mudah. Dengan kelulusan ini diharapkan para putra-putri daerah dari Talaut Bumi Porodisa, wilayah perbatasan Indonesia Filipina, mampu bersaing dan membawa perubahan positif bagi daerah asalnya di masa depan. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekian Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saya Titi, bahagia, selamat sore. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.